Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iklim, kami dari kelompok 4 mata kuliah penuturan pengamatan akan menjelaskan dua alat dari Taman Alat Meteorologi ataupun Taman Alat Klimatologi. Alatnya yang pertama ada termometer tanah dan anemometer. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Aditya Prapanca. Saya Ansari Hasibuan. Saya Glory Rafaela Eltobing. Saya Helmi Fuadi. Saya Ilham Abdullah Sidik. Saya Andini Nadirlin Priyawenas. Saya Raffi Firzatullah. Saya Yolanda Setrawana Rumarbo. Alat pertama yang akan kami jelaskan yaitu termometer tanah. Seperti yang terlihat di sini. Nah, termometer tanah sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu tanah pada Taman Alat Meteorologi. Dan untuk termometer tanah sendiri itu terdiri dari dua, yaitu termometer tanah rumput dan juga termometer tanah gundul. Baik termometer tanah gundul maupun berumput memiliki kedalaman yang berbeda-beda, yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan terakhir yaitu 100 cm. Dan untuk waktu pengamatan dari termometer tanah ini, baik yang berumput maupun yang gundul, itu adalah pukul 7.30, 13.30, dan 17.30 waktu setempat. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kami akan memperagakan cara pembacaan termometer tanah, yaitu dimulai dari termometer tabung yang dimulai dari kedalaman 50 dan juga 100 cm. Pertama-tama kita angkat dulu termometer tabungnya, kemudian bisa langsung kita baca, namun usahakan tangan kita jangan sampai bersentuhan dengan sensor suhunya. Selanjutnya, usahakan pembacaan membelakangi cahaya matahari agar hasil pengukuran lebih akurat. Selanjutnya kita catat. Setelah itu, setelah dicatat, kita bisa langsung kembalikan lagi ke tempatnya semula. Usahakan mengembalikannya dengan berhati-hati. Selanjutnya untuk termometer 30 cm dan di bawahnya, kita hanya perlu melihat sekelas termometer secara langsung, secara tepat, dan menghindari kesalahan paralaks. Kemudian cara kalibrasi termometer tanah. Sama kayak alat lain, termometer tanah juga wajib dikalibrasi secara berkala. Gimana sih cara kalibrasinya? Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Pertama, termometer kalibrasi, termometer tanahnya, gelas ukur, dan juga air. Caranya pertama, kita siapkan air di dalam gelas ukur. Kemudian, masukkan termometer tanah ke dalam air tersebut. Lalu, dicatat berapa suhu dari air tersebut. Lakukan hal yang sama terhadap termometer kalibrasi. Masukkan termometer kalibrasi ke dalam gelas ukur yang sudah terisi air. Tentunya airnya berbeda dengan air yang dipakai sebelumnya. Kemudian dicatat juga suhu dari termometer kalibrasi tersebut. Setelah didapat suhu dari kedua alat tersebut, kita lihat jika selisih dari kedua alat tersebut masih dalam 2 derajat, masih dalam rentang 2 derajat, itu menandakan alat masih bagus. Namun jika selisih suhu dari termometer kalibrasi dan termometer tanah melebihi 2 derajat, maka termometer tanah wajib diganti. Siang Kak. Iya, siang. Boleh minta waktunya sebentar nggak Kak? Iya, boleh. Kakak ini lagi ngapain sih? Ini lagi pengamatan termometer tanah. Oh, lagi pengamatan termometer tanah. Aku masih ini sih Kak, masih belum ngerti cara ngerawatnya termometer tanah itu gimana ya Kak?
Oh, cara perawatannya itu kalau untuk termometer tanah yang di sini kan termometer tanah dulu nih. Nah, di sini tuh nggak boleh ada rumput kayak gini. Nggak boleh ada di sekitar termometernya. Nah, tapi kalau yang di sana termometer tanah berukut itu rumputnya ketinggiannya nggak boleh lebih dari 5 cm. Oh gitu ya Mbak. Makasih infonya ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan pengamatan di BMKG yaitu anemometer 10 meter. Adapun anemometer 10 meter merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menentukan kecepatan angin pada ketinggian 10 meter. Baik, untuk anemometer sendiri terdiri dari cup counter dan wind fan, di mana wind fan berfungsi untuk menunjukkan arah dari mana angin berasal. Untuk wind fan sendiri terdiri dari bagian kepala dan bagian ekor, di mana bagian kepala menunjukkan arah angin itu berasal. Dan untuk cup counter anemometer itu menunjukkan kecepatan angin dari angin tersebut. Siap. Berikut ini kami sajikan tabel pengamatan termometer tanah. Selanjutnya, kami sajikan tabel pengamatan anemometer 10 meter. Wah, udah pas guys. Baik, sekian penjelasan kami mengenai alat termometer tanah dan juga anemometer. Semoga apa yang sudah kami jelaskan tersebut bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Edvan Firdiansyah selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Semoga nilai dari kelompok 4 mendapatkan nilai A. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Apa tugaskan? Ke pasar beli ayam jantan. Cakep. Mau makan tapi gak sempat. Waduh. Bicara tentang soal peralatan pengamatan, yang terbaik pasti kelompok 4. Satu lagi. Apa? Jalan-jalan ke Kediri. Cakep. Jangan lupa singgah di Bajawa. Cakep. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Baik. Semoga mendapatkan nilai A. Amin.